Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para bapak dan para ibu sederek sedang pengaosan ingkang hormati, sepindah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ingkang sampun dipun soaken dumateng kita sedaya. Kaping kalih selawat lan salam mugi kalimpahaken dumateng Nabi kita Muhammad, mugi keluarganipun, sahabatipun lan tiang-tiang ingkang tesih istiqomah wonten ing agamanipun. Para bapak dan para ibu sedang pengaosan ingkang hormati, malam ini masih melanjutkan masalah ikhlas. Ikhlas. Ini masuk ke derajat ikhlas. Derajatnya ikhlas. Qala miturut Ibnu Qayyim Az-Jauziyah wa ala salasi darajatin. Ikhlas itu ada 3 tingkatan derajat. Derajat yang pertama, ikhraju ru'yatil amali anil amal. Derajat pertama pun ada 3 nanti. Tidak melihatkan amal dari amal. Ini untuk menjaga supaya saat kita melakukan amal soleh, ibadah, kita tidak terjadi riak dan ujub. Nanti dijelaskan nanti, karena termasuk penyakit yang sangat bahaya yang bisa merusak amal itu. Yang kedua, wal khulasu min talabil iwadi anil amal. Penyakit yang kedua yang bisa merusak ikhlas yaitu bersih, tidak nuntut ganti rugi urusan dunia dalam melakukan amal itu. Ono apane? Wah iku lho. Kok angger mbok kontok iku? Ono apane itu? Itu bahaya ternyata itu. Yang ketiga, wan nuzulu aniridho fil amali, merasa puas amal yang dilakukan. Karena ibadah itu hanya yang dicari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan kepuasan hati itu. Ingat itu 3 ini termasuk penyakit yang bisa merusak keikhlasan itu. Ini dijelaskan. Yu'radu lil amili fi amalihi salasu afatin. Orang yang beramal, amal soleh itu ya, ibadah maupun apapun yang dimaksud perintah Allah dilakukan, itu merupakan amal soleh. Orang yang beramal itu menghadapi 3 penyakit yang bahaya. Afat itu penyakit pengrusak amal itu, supaya amal itu tidak bisa diterima. 1. Ru'yatuhu wa mulakhidatuhu. 1. Melihatkan amal atau minta diperhatikan amal itu. Minta supaya diperhatikan amal itu. Yang kedua, tolabul iwadi alaihi. Yang kedua, minta ganti rugi saat beramal, ganti urusan dunia. Yang kedua, waridahu bihi wa sukunuhu bihi, yaitu merasa puas sebab amal, merasa tenang sebab amal itu. Ternyata 3-3-nya itu afat, penyakit yang bisa merusak ketulusan saat beramal itu. Ini yang harus dipahami. Setan itu nak wis ora iso digohno iku, yang paling akhir ngegohno piye wong ngamali iku supaya ora ditampa. Sing dirusak iku keikhlasane.
dibutuhkan kita tauhid yang benar. Hidup itu tujuannya Allah, yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu Allah, yang dicari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tok. Ini ikhlas iku tok ikhlas. Engko dijelasno mburi. Wa fi hadhihi darajatu yatakhallasu min hadhil baliyati. Kalau amal itu bisa bersih dari riya atau ujub, bersih tidak nuntut ganti rugi urusan dunia, dan bisa bersih tidak mencari kepuasan hatinya, derajat pertama ini bisa dijalankan, berarti amal yang dilakukan itu bersih dari cobaan itu. Amal ini benar, baik, ikhlas, bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falladhi yakhlusu min ru'yatil amali, orang yang bersih saat amal dari minta diperhatikan amalnya, yang dimaksud bersih dari riya dan ujub. Musahadatuhu liminnatillah alaihi, dengan kesadaran menyaksikan amal itu hakikatnya itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Awake iso apik iku ora kelakuane dhewe lho, ngono ku nyadari ngono ku angel. Itu kembali karena ikhlasku kembali pada hakikat. Oh, alhamdulillah diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, bisa syukur pada Allah, bisa menjalankan ibadah yang baik, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya itu hakikatnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan. Wa fadlihi wa taufiqi lahu, Allah Subhanahu wa taala yang memberi fadl dan taufiknya itu. Wa annau billah la binafsihi, sesungguhnya itu kamu melakukan baik itu hakikatnya itu pertolongan Allah, bukan dari kamu sendiri itu. Kesadaran iki lho, supaya awake ora kena penyakit ujub dan ya ngene lho aku tok sing iso. Ayo ngene aku tok. Kondo ngalor ngidul ngitan ngulon, alhamdulillah aku pun saged ngeten Pak. Walah, malah engko amali ya runtek kabeh mbok kandakno wong ngalor ngidul ra iki engko. Maaf lho, iki ngaji dhuwur iki. Nata atine ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala, tidak punya penyakit ujub dan riya itu. Karena apa? Ibadahku yang dituju hanya Allah, yang dicari ridho Allah Subhanahu wa taala itu. Sing dituju iku namung Allah, sing dicari ridho Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ri'in ma nawa. Ini niate namung Allah. Al-matlub, yang dicari hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ora liya-liyane, ora selulup lho kali ambek ngombe ora iku. Nggih, saged dipun pahami nggih. Niki ibadah menika kedah butuh ketulusan, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanya Allah, yang dicari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sadar awake nglakoni perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala iku hakikate pemberian dari Allah, fadle Allah, taufike Allah. Ini mendapat pertolongan Allah, bukan dari kamu itu. Wa annau innama aujaba amalu masi atawah la masi atahu. Hanya kamu melakukan amal itu hakikatnya kehendak Allah, bukan dari kehendakmu. Kama qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Surat At-Takwir ya, ayat 29. Sebetulnya kamu itu tidak punya kehendak
hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, Allah pangeran alam itu. Sampai gerak kecil yang kamu lakukan hakikatnya Allah yang menggerakkan, kamu hanya sebagai alat saja. Yang menggerakkan lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-fa'il sing nglakoni hakikatnya Allah, kamu hanya untuk gerak saja. Iki faham Jabariyah nggih, jaban. Iki hubungan hakikat iku Jabariyah niku sing urut niku hakikat nggih, niki hubungan hakikat nggih. Sebab ikhlas itu untuk jerone ati ya. Ikhlas niku sing ngerti atine dhewe karo Gusti Allah Subhanahu wa taala niku ya. Enak wong kan sing penting kebak wonge, sing penting rame. Wis hubungan ikhlas hubungan atine dhewe karo kono. Ning narak ditata ya metune ya ngono iku terus. Narak ditata metune atine suluk itu kita hidup menuju Allah dengan akidah yang benar, ibadah yang benar dan berakhlak yang benar. Ya, suluk. Nah, anu kan ngaji suluk, nah wong Jawa ngaji sulukan kok. Yang dimaksud suluk itu perjalanan menuju Allah dengan akidah yang benar dan ibadah yang benar dan berakhlak yang benar itu. Ati suluk itu ngono, ora suluke dalang nggih, nek suluke dalang ya. Ya iku ati suluk ku atine berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala hidup itu. Maka dari itu dibutuhkan akidah yang benar. Dengan akidah yang benar akan melakukan dengan ketulusan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan sesuai perintah, sesuai sunnah itu. Wahuna yang fa'usudul Jabariyah. Nah, inilah kedudukan yang bermanfaat faham Jabariyah. Wa annau alatul mahdhah, wis ngene ae gampang cara Jawa. Menungso ku bagikan wayang terserah dalange. Iku Jabariyah kan ngono. Lah ini hubungan dengan kita saat melakukan amal soleh. Ini hakikat dulu ya yang dibahas kok Qadariyah, masalah syariat, hubungan kauniyah belakang. Jadi ini harus dipahami karena hubungan dengan niat, ketulusan kita beramal soleh, kita tidak boleh aku-akuan. Inilah saya bisa melakukan gini. Hakikat bisa melakukan ini hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan, fadl dan taufik. Hakikatnya itu kamu bisa baik, itu pertolongan dari Allah, bukan dari kamu itu. Iki dicekal kenceng supaya kita tidak terjadi ujub dan tidak terjadi riak iku. Sebab ujub kan merasa aku iso kok, merasa aku kok, iki ujub. Aku kepengen dipuji menungso kok, aku sing iso nomor siji nisan kok. Iki riak itu. Lah iki riak. Iku penyakit yang luar biasa sebetulnya itu. Sampai Rasul sendiri penyakit yang paling luar biasa itu penyakit syirik asghar, yaitu riya itu. Lah ini noto atine ikhlas iku perang karo ujub karo riya iku. Pertama itu ujub dengan riya dihancurkan itu, supaya ibadah kita itu benar-benar yang dituju Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala itu. Wa anna fi'lahu kakharakati asjar wa hubudiyah. Nanti faham Jabariyah. Kamu itu menjalankan perintah Allah itu sebagaikan angin yang menghembus, pohon-pohonan itu bergerak. Gerake angin, gerake pohon-pohonan itu sebab apa? Ya ana busan angin iki. Kowe iso nglakoni salat, nglakoni poso, iku ya padha karo angin sing gerakno pohonan-pohonan iki. Nah iki Jabariyah itu dicekase. Wal fa'il fihi siwahu
hakikatnya yang melakukan itu justru orang yang sholat itu lain. Wa annahu mayitun, sesungguhnya kamu itu sebagai mayit tidak bisa apa-apa. Wal mayitu la yaf'alu syai'an, mayit itu kan tidak bisa melakukan apa-apa, juga tidak bisa melakukan kebaikan sedikit pun. Nafsu itu adalah bodoh, gelap, itu tabiatnya malas, itu nafsu. Kecenderungannya syahwat, itu nafsu, jiwa manusia. Kecenderungan justru yang tidak baik. Wal khairul ladzi yasduru minha innama huwa minallah, semua kebaikan yang keluar dari jiwa manusia hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabilan sebab Allah, laminal abdi bukan dari hamba, walabihi dan juga bukan sebab hamba itu. Nganti iso nglakoni apik hakikate kaapian sangka Gusti Allah sebab Allah, ora sebab kuwe. Entek ting nganti kok ora ana apa-apa iki piye. Kama qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Surat An-Nur ayat 21. Seandainya tidak ada fadl Allah yang diberikan kepada kamu ini, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kamu, mazaka minkum min ahadin, tidak ada satu di antara kamu yang akan jiwanya bersih abada, selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha, tetapi Allah itu membersihkan terhadap orang yang dikehendakinya itu. Alhamdulillah awake dikehendaki Allah dadi wong sing Islam, dadi wong sing iman. Islam iman itu kenikmatan yang besar. Kita butuh meningkatkan iman dan Islam itu. Jane cuma ngono tok ae. Alhamdulillah itu. Nah, kita biate menungso keset. Enak keset pat, ya balik tabiate iku ngono lho. Ha ya tabiate keset ya kena apa? Ya tabiat manusia iku keset. Untuk menghilangi tabiat keset, kita harus semangat untuk terus maju dalam kebaikan ini. Jadi awake sadar iso nglakoni perintah Gusti Allah dengan maksimal ya hidup ini, menjadi orang yang takwa sampai as-siddiqin. Hakikat itu fadl dan rahmat Allah yang diberikan. Iki mlane wong ora usah muji ana wong apik. Wong apik ngene wis ora usah. Iku fadl Allah yang diberikan itu. Itu fadl Allah yang diberikan kepada orang itu. Ini mulane awake ora usah dudono ujub, dudono riyae, sebab wong awake iku kaya wayang kok, dalange ditibakno gadut kaca kalah karo garing, ora masuk akal lah. Terserah iku terserah dalang nang kan ngoten. Lah iki kita iku bisa melakukan kebaikan itu, hakikat itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Maka itu tidak pantas manusia melakukan baik itu punya sifat ujub dan riya iku. Nah iki lho dibungkar iku sadar iku. Iku disadari. Nah ini yang harus disadari iku kanggo buka iku. Wa qala ahlu jannah ya, ahlu jannah. Alhamdulillah alladzi hadana li hada. Segala puji itu milik Allah yang memberi petunjuk aku dengan ini. Aku mau Islam. Ucapan duk swarga, aku iso duk swarga. Alhamdulillah Gusti Allah petunjuk ring aku iki. Ahli jannah besok kan ketika surga sudah didekatkan orang takwa, neraka sudah dipepetno
orang-orang yang wajud itu ainul yakin. Lho jebule temenan, lho jebule temenan. Ketika ahli surga dimasukkan surga, ahli neraka dimasukkan neraka, itu hakul yakin. Wah ngene iki rasane. Hakul yakin. Ana donya ini ki dipake ilmu yakin, Pak. Diterangno agama iki yakin, ilmu yakin. Iku dilakoni ta ora wong iku ilmu yakin iku. Lah iku ilmu yakin. Padha karo ana wong dianggep wong anjing jujur. Aku punya madu kok. Aku yakin itu sing bicara itu orangnya jujur. Sudah itu lho iki lho madune. Oh itu ainul yakin. Bareng ku dicatat tadi saja hakul yakin. Jebule enak. Ya. Sagetan niku. Wong iku nak ngaji temenan, iku ilmu yakin, dilakoni temenan, iku yakin, engko tutuk katine cinta pada Allah, selalu ingat pada Allah, dekat pada Allah, iku semakin ilmu yakine semakin kuat akan terjadi terus sampai seakan-akan hidupnya itu di hadapannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud itu orang-orang itu kalau sudah tingkatan pandangannya itu selalu melihat Allah, segala apa yang terjadi, ada gunung, Masya Allah, ciptaan Allah seperti itu, ada apapun itu dikembalikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu itu tahu. Urip rasane ndeleng, dengan mripatku ndeleng melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apa yang ada itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndeleng nak cara kene ngeti ya. Ngeti sing temenan niku ndeleng. Semua yang ada di dunia ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku ana lombok abang, asale ijo, jebule sing gawe ya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, ngoten nggih. Nek iku wis ndeleng kaya ngono iku lho, tafakaru, timbule tafakur itu. Ini baru noto ikhlas iku angele kaya ngono nggih. Ikhlas niku nggih. Ayat-ayat yang menjelaskan hakikat kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnallaha khababa ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, surat Al-Hujurat ayat 7. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menumbuhkan rasa cinta kepadamu terhadap iman. Loh, sing gawe rasa cinta itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiasi rasa iman itu di hatimu itu. Semakin tambah imane, semakin tambah bahagiane, akan turun sakinah, ketenangan batin itu. Wong niku nak wis dituruni sakinah nggih ya, niki Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebenaran dan hikmah itu. Karena sakinah turune buah dari iman dan yakin. Rasa takut, rasa guncang di hati akan hilang dengan turune sakinah itu. Iki ketenangan itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menumbuhkan rasa cinta kepadamu, iman itu. Dan iman berhias di dalam hatimu itu akan turun sakinah, ketenangan batin, ketenangan batin. Wa kullu khairin fil aktifa wa mujarrati fatillahi wa minatihi wa ihsanihi wa nikmatihi. Ini semua kebaikan di dalam hamba itu sebetulnya itu fadl dari Allah dan pemberian Allah dan kebaikan Allah dan nikmat Allah. Wa wa al mahmudu alaihi, Allah itulah yang harus dipuji. Alhamdulillah itu ucapan yang selalu terus di dalam lisan orang iman itu.
sehat. Retine sehat ambek duwe duit iku semarai. Alhamdulillah aku untung akeh. Wis ayo jajan retine ngono re. Mestine kita ucapan alhamdulillah aku terus di dalam lisan orang iman. Kenapa? Hidup ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Lah piye, Pak? Ya ini dimaksimalkan hidup itu untuk baik. Kita diberi kesempatan untuk menambah kebaikan. Loh, uripmu kanggo apik. Ojo nganti urip kok malah kanggo elek. Iku malah ya jenenge ya kowe membuat kufur nikmat di hadapan Allah semakin berat nanti. Mulane dene urip iku nikmat loh. Ora ngerti rasane ngene iki lho lara kabeh Pak. Walah sambat kabeh iku. Lah itu kamu masih diberi kenikmatan hidup untuk bisa menambah kebaikan lagi. Ojo arep-arep aku mati ya. Ya itu. Minta pada Allah Subhanahu wa taala kehidupan di dunia bahagia, di akhirat bahagia, kita selamat dari api neraka itu ya. Ojo sing diarep-arep mati ya itu. Gini ya urip ora enak kok lapo. Ngono ku kon numpuk motor ya, kon numpuk motor dalam mati ngono. Wah, ya mah iya. Ngono sambate luar biasa. Jane nikmat itu, hidup itu nikmat. Untuk apa? Untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala itu lho. Nak urip kanggo sak senenge dhewe iki lha njen ngono iku rasa. Itu. Mulane ketenangan batin iku bersumber dari iman. Kalau ketenangan ahli maksiat iku sumbere dari syahwat dan nafsu iku. Puas Mas, puas. Nah, iku teko nafsu ning kok barang elek kok puas. Tapi ketenangan batin asyakinah itu sumber dari iman dan yakin. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Semua kebaikan itu hakikatan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membuat baik dan memberi nikmat. Allah lah yang harus dipuji. Kamu melihatkan kebaikan itu hanya sebagai khalqiyah ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Telinga untuk apa? Mendengar. Dua mata untuk apa? Untuk melihat. Tapi pilihlah dengarkan yang baik untuk melihat yang baik. Tangan itu manfaatnya kamu untuk megang semua yang baik itu. Hakikate kanggo apik kabeh iku hakikate pemberian dari Allah Subhanahu wa taala iku. Bisa diterima ya? Ngono kok gampang ya. Untuk menuju keikhlasan iku nganti awake jane ora iso apa-apa, iso ngene iki hakikate fadl dan rahmate Gusti Allah, kebaikane Allah dan nikmate Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita hidup itu diperintah ibadah untuk Allah. Yang dicari ridho Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam melakukan itu jangan terjadi ujub dan riya itu. Karena itulah akan rusak kebaikanmu dengan ujub dan riya, tidak bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Sepenting rame Pak, iku andohire. Bareng dibuka lho, ora payu iki, kebak tok iki, gene. Ha iya. Ikhlase ora ana iki. Kebak tok ditolak Allah Subhanahu wa taala itu. Ya yen kawitan rame ben doring masjid ngaji ben reti niku nggih. Engko nek ora gelem ngaji ya wis ora bakal tutuk iki engko. Falladzi yakhlusul abdu min hadil afati ma'rifatu rabbih wa ma'rifatu nafsi. Kalau orang itu sudah dengan ikhlas yang dilakukan, tahu hakikat itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan itu bukan darinya itu, orang itu sudah tingkatan makrifat pada Allah dan makrifat terhadap dirinya itu. Oh, Allah Rabbul Alamin yang menciptakan itu. Alhamdulillah kita mendapat fadl dan rahmati Allah Subhanahu wa taala itu.
tahu dirinya manusia itu ternyata tidak bisa apa-apa kalau tidak mendapat fadl dan rahmati Allah Subhanahu wa taala iku. Ngono ku wis ora bakal kemaki nak wong ngono iku. Lha kok kemaki kanggo apa? Kowe engko anggere stroke wis ora ono apa-apane nggih ya. Wah ndek inganane wah lah bareng-bareng stroke ijeh didepleng ngene nduk ICU walah wis ngene klunang wis ora ono regane kowe nang. Nduk ingi kemakine kaya ngono bareng nduk ICU walah wis ngene stroke. Nggih ya. Lah itulah kita itu tidak pantas ujub dan riya saat beramal, karena itulah amal yang kita lakukan perintah Allah untuk Allah itu sebetulnya kita tidak bisa kalau tidak mendapat fadl dan rahmati Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, sudah cukup itu orang yang sudah tingkatan makrifat pada Allah dan makrifat atas dirinya itu. Ngerti nak kaapian iku benere hakikate sing aweh Gusti Allah, ngerti nak awake ora iso apa-apa iku. Ya. Ini yang kedua, ini penyakit yang menghalangi orang yang beramal itu walladzi yakhlusu min talabil iwadi anil amal, orang yang bersih nuntut ganti rugi dari amal. Ini hubungan karo ibadah. Jangan sampai digunakno goleki untung dunya iki dicekel. Urusan agama iku aja nganti kanggo goleki untung dunya iki dicekel iki. Ini sebagai kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai orang alim, orang yang tahu, kewajiban menyampaikan agama. Dalam menyampaikan agama itu jangan sampai nuntut jenenge nuntut ngerti ya. Narak semono aku ya moh liyane akeh kok ngono. Niku ana ora ngono model-model ngono. Wong salat kok njaluk bayaran ngono. Iku lho lucu-lucunan ngene lho. Ayo. Semua hubungan dengan perintah Allah ini amal soleh itu jangan sampai nuntut urusan ganti rugi dunia. Ora semono moh hitung dhewe ra wah ya wis ngene iki kon ngitung dhewe aku engko numpak iki hotele wae ya wis mbah iku wis abote wong dadi wong terkenal ya ngene iku nggih abot itu tetep ilmu bi anau abdun mahdhah, orangnya itu sadar tahu kalau manusia itu abdun hamba di hadapan Allah itu hamba. Kowe diperintah Gusti Allah aja nganti nuntut apa-apa. Kowe sebagai budak, budak adalah tunduk patuh terhadap Tuhan. Manusia di hadapan Allah itu budak. Maka dari itu kewajiban manusia apa? Menjalankan tauhid uluhiyah, tunduk patuh pada Allah, perintah dijalankan itu. Tauhid uluhiyah itu dijalankan. Allah sendiri nanti yang akan membalas, jangan nuntut itu. Kamu budak kamu. Mulane tingkatan manusia sing paling luhur makom manusia itu justru abdun, menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Manusia ora kepen dadi budak Gusti Allah, dadi budak apa? Ta'isa abdud dinar, celaka orang yang jadi budak dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka orang yang menjadi budak dirham. Nah, kene fulus ya, fulus retira dadi budak duit. Menungso sing paling untung Abdullah menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Itu makom yang paling tinggi, semua nabi itu abduh, hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang itu tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah itu. Kamu sadar itu sebagai budak wal abdullah yastahiqu ala khidmatil saidi iwadun wala ajrotan. Budak itu tidak pantas menjalankan perintah tuannya itu nuntut ganti rugi atau mendapat bayaran. Ora pantes.
Idwa yaktumu bi muqtadul ubudiyah, dan ketika melakukan perintah itu menjalankan ibadah kepatuhan itu, arti ibadah kepatuhan itu tidak pantas minta balasan itu, tapi Allah sendiri yang akan membalas itu ya, yang akan membalas, memberi kenikmatan, tapi bukan dari ganti rugi yang kamu lakukan. Malah Gusti Allah iku nak aweh iku luweh akeh. Mas, kowe gelem kerja nggonku Mas? Piro? Ya umume kerja ah. Wong Kudus ku piro? Jatahe sesasine piro ya iku. Tapi kalau diberikan dengan kebaikan iku justru lebih banyak iku. Mulane wong nak wis dijaluk donyane nduk kono ya kosong kan. Lho, nggonku ndi? Ada inganane mbok jaluk kabeh nduk donya kok kene geger ora ana apa-apane ra kowe ngono. Nggih ra pati ngoten ta, wong wis dientekno nduk donya jaluki. Neng nak kowe ora njaluk, ora nuntut, Allah sendiri yang akan balas kebaikanmu itu. Nanti dibalas Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penyakit orang yang beramal itu yang dihadapi apa saat melakukan amal soleh iku nuntut ganti rugi urusan dunya. Nah iku wis dijaluk dunya nduk kono ya 0 kosong iku. Nggih ya. Niki ulama nganti sing nata nganti urut ngoten niku supaya anjen wong iku bener-bener dadi abdun budak menjalankan perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, hanya yang dicari ridho Allah Subhanahu wa taala itu ya. Ridho Allah Subhanahu wa taala itu. Oh itu ya. Iya. Nak kowe nuntut ganti rugi ya sudah, nanti di sana ndak ada apa-apanya itu. Walladzi yakhlusu bin ridahu bi amali wa sukunu ilahi, yang ketiga penyakit yang bisa merusak ketulusan ini, orang yang bersih dari merasa puas ridho hatinya sebab amal itu ada dua. Satu, mutali'atu uyubi wa afati wa taksiri fihi wa ma fi min khatinasi wa nasibu syaiton, sadar harus melihat cacat dan penyakit dan melakukan tidak sempurna, apa yang dilakukan masih kecemburuan bagian dari hatinya itu. Jadi supaya kita saat ibadah itu tidak merasa puas ibadah yang kita lakukan, karena ibadah yang kita lakukan itu mencari ridho Allah, sebetulnya malu di hadapan Allah ibadah yang kita lakukan ternyata tidak sesuai apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Malu. Aku lagi puas iso nglakoni ngene, Pak. Aku puas nglakoni ngene, Pak. Lho ngibadam karo senenge ati, Mas jebule. Ha piye neh wong aku lagi iso ngene. Padahal ibadah itu yang dicari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari puase ati. Aku iso ngene, seneng aku, sesuk tak tambah iso ngene. Ya itu betul, ibadah kamu selalu tingkatkan, tapi yang kamu cari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan cari nak awam senengi hatiku iku ora iku. Tapi kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kamu menjalankan perintah iku. Kowe cintamu karo Gusti Allah, melakukan perintahnya itu. Ning puase iku aja karo ibadahmu, ning kowe mencari ridane Gusti Allah Subhanahu wa taala iku. Nak wis tujuan krana mencari senenge atimu, berarti ibadahmu ora krana Gusti Allah, ning krana luru senenge ati. Oh, iku tidak boleh. Karena yang dicari ridane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki sing rada samar niku teng mriki malah. Ini setan itu faqala amalun min a'mali ila wali syaitani fi nasibun, kecil pun amal setan itu ambil bagian supaya amal itu tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
itu. Kalau bisa itu menungso sih diganggu supaya dadi wong musyrik, wong kafir, wong munafik sing akbar kabeh iku. Wis besok nduk neraka bareng-bareng. Ngono kok setan wis ngono, wis nak iso ayo. Mula sekecil pun kebaikan wae selalu ganggu supaya hamba itu amalnya tidak sempurna. Iki sing dicuolong setan itu paling bahaya ku di sini malah. Wah. Nganti ngono. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iltifati rajul fi sholatik. Pernah Rasul ditanya ada orang salat ku nulah-nulah. Salat ngono, rono rene. Faqala huwa ikhtilasun yahtalisus syaiton min sholati. Salatnya orang itu dicuri, dicopet setan itu. Gini yo, wong nulah-noleh, wong salat kudu madhep karo Gusti Allah kok iso nulah-noleh, wae kecolongan iku. Nah, wong lagi nulah-noleh berarti salatmu wis kecolongan. Iku. Fa idza kana iltifat tarafun aulah dotun fa kaifa iltifatu qalbi ila masyaallah. Baru sholat secara dohir nolah-noleh iki wis kecolongan, apalagi di dalam hati sholat itu sudah tidak yang dicari ridho Allah, malah sing dicari ridhone atine. Wis menggoke kadoan yo. Iki menjadikan ibadah itu rusak karena tujuannya wis ora Gusti Allah, tujuannya mencari kepuasan hatinya. Jenengan ring Jakarta nggih. Wah, aku ring Jakarta puas lho Taman Mini, ndelok iki ya. Ning kowe nak ring Mekah kaji, aku puas lagi iso ngene iki aja kowe. Ya memang itu biaya tinggi, urung akar wong akeh do iso, tapi di sana memang itu perintah Allah kita jalankan karena Gusti Allah, mencari ridhane Gusti Allah. Kaji sing abot-abot ta, jangan terjadi fasik, jangan terjadi jidal. Fasik ku apa ta? Angger lakoni dosa gedhe ku fasik. Oh, wong tukang kaji wis do miso ya Pak Jahaya ngono iku lho sing kudu dijaga, ora kajine, njaga sing ngono iku lho sing angel-angel. Kan aku kok iso lunga neh, aku ditku akeh mang nantang-nantang ngono terus malah. Lho iku piye iku? Itu ibadah itu untuk Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala itu. Nah ini jangan mencari puasnya hati itu. Nah ini yang harus diat. Iku perintah Gusti Allah kanggo Gusti Allah itu. Ibadah itu untuk Allah. Waqala Ibnu Mas'ud ya. Ini setan itu kalau ada orang yang melakukan baik itu bagaimana mencuri supaya amal itu tidak sempurna, kalau bisa rusak. Layat alu akhatikum lisaiton khaddon min sholati. Wah sudah titit ini sudah sementara Pak nggih bejeng dipun lajengaken bahas masalah ikhlas itu sampai ulama-ulama seperti Imam Ghazali ya, ulama-ulama itu bahas ikhlas itu satu buku bahas ikhlas itu memang sampai tebal itu karena pentingnya ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.